Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, pada video kali ini saya masih bisa diberi kesempatan oleh Allah untuk berbagi ilmu dengan Anda semuanya. Dan pada video kali ini saya akan membahas tentang tenses ya. Tenses. Santai saja pembahasan ini. Kalau nanti ada yang kurang paham bisa ditanyakan di kolom komentar atau bisa diinfokan ke saya, yaitu di WA saya ya di 081331325379. Jadi tenses itu adalah perubahan kata kerja yang dipengaruhi oleh waktu dan sifat kejadian. Nah, ini membingungkan nanti kalau yang baru belajar bahasa Inggris kebingungan. Jadi tidak usah terlalu dipikirkan ya. Kemudian tenses kalau menurut versi saya sendiri, entah itu benar apa salah ya, tenses itu adalah perubahan kata kerja dari bentuk satu ke bentuk yang lain karena menuntut makna yang berbeda. Itu. Kenapa seperti itu? Saya menyimpulkan, ya nanti akan saya jelaskan. Oke, yang jelas sekarang kita belajar tenses secara sederhana dulu. Oke, tenses itu ada yang verbal, ada yang nominal. Sekali lagi, tenses itu ada yang verbal, ada yang nominal. Jadi ada yang verbal, ada yang nominal. Itu dulu ya, harus pahami. Kemudian yang perlu Anda setelah itu sekarang kita belajar tentang jumlah. Yang pertama tadi simple present awal simple present. Tenses itu ada yang verbal, ada yang nominal. Kemudian yang verbal itu ada 16 dan yang nominal itu ada separuhnya. Gitu ya. Jadi yang verbal ada 16, yang nominal ada separuhnya. Berarti berapa? 16 ada 8. Selanjutnya ada juga ulama bahasa Inggris yang mempunyai pendapat bahwa tenses itu oke. Ada juga ulama bahasa Inggris yang berpendapat bahwa tenses itu hanya ada 12 yang verbal dan nominalnya separuhnya, berarti ada 6. Jadi kalau ada yang mengatakan 16, ada yang mengatakan 16, ada juga yang mengatakan 12. Berarti kalau 16, maka nominalnya ada 8. Kalau verbalnya dikatakan ada 12, maka nominalnya ada 6. Seperti itu. Oke. Yang perlu dipahami itu ya, ada verbal, ada nominal. Makanya nanti ada kalimat verbal, ada kalimat nominal. Oke. Tapi itu nggak usah dipikirkan dulu. Sekarang kita belajar yang simple dulu. Nih. Kita belajar tentang simple present. Simple present tense dalam kurung seharusnya ini ada dalam kurungnya ya. Itu dalam kurung yaitu yang verbal. Simple present tense yang verbal. Formula atau rumusnya yang positif subjek, kemudian verb 1 dalam kurung S atau ES plus objek plus kata keterangan. Negatifnya subjek plus do or does plus not plus verb 1 plus objek plus kata keterangan. Yang interrogatif do or does plus subjek plus verb 1 plus objek plus kata keterangan. Itu contohnya di bawahnya itu ya. Itu rumusnya. Jadi di sini ini adalah rumusnya. Kalau memang ini rumus, maka nanti contoh-contohnya harus sesuai dengan rumus.
Di situ ada S, itu namanya subjek. Subjek itu apa? Subjek itu pelaku. Pelaku itu apa ya? Yang melakukan orangnya. Kemudian namanya ada kata ganti. I, you, we, they, she, he, it. Nama orang satu, nama orang dua, atau benda satu, benda dua, hewan satu, hewan dua, itu namanya subjek atau pelaku. Seperti itu. Nah, di situ verb one atau verb satu. Verb satu itu adalah kata kerja bentuk ke satu. Verb itu kata kerja. Verb kata kerja. Satu bentuk ke satu. Kenapa? Karena ada perubahannya. Ada verb one, verb two, verb three, verb ing. Itu kata kerja bentuk satu, kata kerja bentuk dua, kata kerja bentuk tiga. Kemudian kata kerja bentuk ing. Seperti itu. Ketepatan untuk simple present itu menggunakan verb one atau kata kerja bentuk satu. Seperti itu. Kemudian di situ ada tambahan S atau ES. Seperti itu ya. Tetapi ini catatan ya, tambahan S atau ES ini hanya digunakan untuk subjek she, he, it, nama orang satu. Kalau tidak ada, kalau subjeknya bukan she, he, it, nama orang satu, maka nanti tidak ada tambahan S atau ES. Seperti itu. Nah, ya. Kemudian, ini berlaku tambahan S atau ES. Di situ agak tertulis ya. Di situ S atau ES. Ya. Di situ S atau ES tersebut hanya berlaku untuk kalimat positif saja. Yang pertama, untuk kalimat positif saja. Dan selanjutnya adalah S atau S itu hanya untuk subjek, untuk tambahan subjeknya she, he, it, nama orang satu. Ketika subjeknya berupa I, you, we, they, nama orang dua, maka itu tidak ditambah S atau ES. Kemudian di situ ada kemudian yang negatifnya menggunakan subjek plus do or does plus not plus verb one plus object plus kata keterangan. Di situ subjek kemudian do or does. Do itu untuk subjek I, you, we, they, nama orang dua. Untuk does itu untuk she, he, it, nama orang satu. Kemudian not, kemudian verb satu atau verb one. Nah, kalau yang di sini ini sama. Verb one ini sama. Kenapa? Sama-sama apa? Di sini tidak ada tambahan sama sekali. Baik, seluruh subjek itu sama. Nggak ada S atau S-nya lagi. Jadi sekali lagi, S atau ES itu hanya ditambahkan untuk kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Tidak ada tambahan S atau ES. Seperti itu. Kemudian untuk interrogatifnya atau pertanyaannya, itu tinggal merubah saja. Jadi caranya bagaimana? Caranya dari yang negatif tadi, contohnya gini, you study English every day, menjadi you do not atau you don't study English every day, menjadi do you study English every day, yaitu dengan cara ya don't itu ya don't dari negatif kan ada you don't. Nah, do-nya ditaruh bawah, ditaruh dulu, kemudian not-nya dibuang menjadi do you. Do taruh, not-nya dibuang, kemudian you-nya ditaruh depannya. Jadi, do you study English every day, kemudian di belakang ditambah tanda tanya. Maka menjadi kalimat interrogatif. Selanjutnya, kegunaannya. Kegunaannya adalah untuk menyatakan suatu aktivitas yang dilakukan berulang-ulang atau rutinitas. Contoh, I go to school every day. Jadi sesuatu yang sering dilakukan atau rutinitas, maka ini menggunakan simple present. Seperti itu. Kemudian kegunaan yang kedua, ya, ini untuk menyatakan kebenaran umum, yaitu he studies English, he watch TV every day. Kemudian ini kegunaan yang kedua adalah untuk menyatakan kebenaran umum. Kebenaran umum itu apa? Sesuatu yang sudah dianggap umum. Contoh, a week has 7 days. Satu minggu ada 7 hari. Maka ini adalah contoh dari simple present yang verbal. Seperti itu. Kemudian, simple present ini mempunyai ciri khas. Aduh, terlalu cepat sekali.
Nah, ini ya. Jadi simple present itu mempunyai ciri khas. Ciri khas dalam apa? Dalam adverb-nya atau kata keterangannya. Jadi bisa disimpulkan bahwa kalimat ini termasuk simple present kalau ada kalimat ini yang menyertai. Contohnya, I always go to school. Oh, berarti di situ pasti simple present. I usually go to school. I usually go to library with my friends. Nah, kalau di situ ada always, usually, generally, ever, sometimes, occasionally, seldom, never, once a day, once a week, twice, bla bla bla, 3 times, bla bla bla, every bla bla bla. Kalau ada salah satu dari tanda-tanda itu, insya Allah bisa dipastikan itu adalah simple present. Meskipun kadang-kadang itu digunakan untuk simple past, tapi secara umum itu digunakan untuk simple present seperti itu. Keterangan atau adverb di situ ada adverb of frequency, keseringan, adverb of quantity, jumlah, ya. Baik, lanjut sekarang. Catatan. They, we, are, you, nama orang dua, plus verb one tanpa s atau es, yaitu tadi ya. Jadi subjek they, we, are, you, nama orang dua itu tidak perlu tambahan s atau es. Yang ditambah itu apa? He, she, it, nama orang satu. Nah, itu nanti ditambah dengan s atau es, seperti itu. Kemudian bawahnya dilihat lagi ya, di sini ya. They, we, are, you, nama orang dua menggunakan tambahan do. Kemudian not. Kemudian yang he, she, it, nama orang satu menggunakan does. Kemudian not-nya itu semua ditambah dengan not. Not hanya berlaku untuk kalimat negatif. Catatannya ini. Aturan di samping berlaku untuk kalimat negatif dan interrogatif. Oke, aturan itu, aturan tambahan do atau does ini untuk kalimat negatif dan interrogatif. Akan tetapi untuk not-nya hanya untuk kalimat negatif. Oke. Jika ada kalimat dengan subjek she, he, it, nama orang satu, pada umumnya kata kerjanya ditambah dengan s. Contohnya, he works. Jane takes book. The director visits her. Nah, itu. Saya kira cukup sekian dulu. Untuk penjelasan ini lebih lanjut, saya jelaskan di video berikutnya, agar videonya tidak terlalu panjang. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.